Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang listrik dinamis, di mana di situ kalian mempelajari bagaimana sifat-sifat tentang listrik dinamis. Dan hari ini kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai hambatan kawat penghantar pada rangkaian listrik. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan mampu menentukan rangkaian seperti apa yang harus kalian buat pada saat membuat rangkaian listrik di rumah kalian. Nah, bagaimana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai hambatan kawat penghantar? Mari kita lihat materi berikut ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar. Kita perhatikan ada dua buah rangkaian listrik yang terlihat, yaitu rangkaian listrik A dan rangkaian listrik B. Jika kita perhatikan, antara rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B itu ada perbedaan. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B? Ya, yang membedakan adalah panjang kawat penghantar. Pada rangkaian listrik B, kawat penghantar memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan kawat penghantar pada rangkaian listrik A. Oleh karena itu, panjang kawat itu bisa kita katakan sebagai variabel manipulasi atau variabel yang berubah-ubah. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan melihat berapa besar nilai hambatan sebuah kawat penghantar. Sehingga hambatan kawat penghantar itu kita katakan sebagai variabel respon atau variabel yang akan kita ukur nilainya. Sedangkan variabel kontrol itu adalah variabel yang kita kontrol keadaannya agar selalu sama. Nah, pada rangkaian tersebut yang harus sama adalah jenis kawat, ya, antara A dan B itu harus sama, dan luas penampang kawat. Nah, itu adalah variabel-variabel yang ada pada percobaan kali ini. Coba kamu perhatikan anak-anak, kira-kira kalau kita nyalakan antara rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B, manakah yang akan menyala lebih terang? Oke, kita coba ya. Nah, ternyata pada rangkaian listrik A lampu menyala lebih terang dibandingkan pada rangkaian listrik B. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang menyebabkan lampu pada rangkaian listrik A lebih terang dibandingkan lampu pada rangkaian listrik B? Ya, panjang kawat yang berbeda. Tadi kita sudah melihat bahwa pada rangkaian listrik B itu memiliki panjang kawat yang lebih besar dibandingkan panjang kawat pada rangkaian listrik A. Dan ternyata setelah kita nyalakan, lampu A menyala lebih terang dibandingkan pada rangkaian listrik B. Hal itu terjadi karena arus listrik pada rangkaian listrik A itu lebih besar dibandingkan pada rangkaian listrik B, sehingga lampu menyala lebih terang. Mengapa begitu? Karena hambatan pada rangkaian listrik A lebih kecil dibandingkan hambatan pada rangkaian listrik B. Mengapa seperti itu? Karena panjang kawat pada rangkaian listrik A itu lebih kecil dibandingkan panjang kawat pada rangkaian listrik B. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan bahwa semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Ya, hal itu akan menyebabkan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian menjadi lebih kecil, sehingga dapat kita tuliskan
bahwa hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat atau R sebanding dengan L. Kita lanjut ke faktor yang berikutnya atau faktor yang kedua. Coba perhatikan anak-anak, masih bisa terlihat ya, ada dua buah rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B. Adakah perbedaan antara kedua rangkaian listrik tersebut? Oke. Perbedaannya adalah pada rangkaian listrik A terbuat dari aluminium atau kawat penghantarnya terbuat dari aluminium, sedangkan pada rangkaian listrik B untuk kawat terbuat dari tembaga. Jadi yang membedakan antara rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B adalah jenis kawatnya. Sehingga jenis kawat di sini kita anggap sebagai variabel manipulasi atau yang membedakan. Berikutnya yang akan kita ukur adalah nilai hambatan kawatnya, sehingga variabel responnya adalah hambatan. Sedangkan variabel kontrol, ya, variabel yang harus sama keadaannya antara rangkaian listrik A dengan rangkaian listrik B adalah panjangnya harus sama dan luas penampangnya harus sama. Nah, anak-anak, kira-kira kalau misalnya kita nyalakan, manakah dari kedua rangkaian tersebut yang akan menyala lebih terang? Kita lihat bersama-sama. Dan ternyata pada rangkaian listrik B, lampu menyala lebih terang. Mengapa demikian? Kita lihat bersama-sama. Arus pada rangkaian listrik A itu lebih kecil dibandingkan arus pada rangkaian listrik B. Mengapa? Karena hambatan jenis kawat pada rangkaian listrik A lebih besar nilainya dibandingkan hambatan kawat pada rangkaian listrik B. Mengapa nilai hambatan itu besar? Ya, karena nilai hambat jenis kawat aluminium lebih besar dibandingkan nilai hambat jenis pada tembaga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat akan semakin besar. Atau bisa kita tuliskan hambatan kawat sebanding dengan hambat jenis kawat. R sebanding dengan Rho. Yang berikutnya untuk faktor yang ketiga. Kita perhatikan ada dua buah rangkaian listrik A dan rangkaian listrik B. Apa yang membedakan dari kedua rangkaian listrik tersebut? Ya, luas penampangnya berbeda. Rangkaian listrik B memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan rangkaian listrik A. Sehingga di sini variabel manipulasinya adalah luas penampang. Sedangkan yang akan kita ukur adalah berapa besar nilai hambatan kawatnya. Ya, sehingga variabel responnya adalah hambatan kawat. Sedangkan variabel kontrol yang harus kita jaga agar selalu sama antara A dan B, yang pertama adalah panjang kawat dan hambat jenis kawat. Karena di sini kita lihat sama-sama merah ya, berarti dia terbuat dari jenis kawat yang sama. Nah, baik anak-anak, kira-kira antara rangkaian listrik A dan rangkaian listrik B kalau kita nyalakan, mana yang nyalanya akan lebih terang? Kita lihat bersama-sama. Ternyata pada rangkaian listrik B, lampu menyala lebih terang dibandingkan pada rangkaian listrik A. Mengapa demikian? Karena arus listrik yang mengalir pada rangkaian B itu lebih besar dibandingkan arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik A. Mengapa bisa seperti itu? Karena nilai hambatan jenis kawat pada rangkaian listrik B itu lebih kecil dibandingkan nilai hambat jenis kawat pada rangkaian listrik A.
Nah, apa yang menyebabkan perbedaan nilai hambatan tersebut? Karena luas penampang kawat B itu lebih besar dibandingkan luas penampang kawat A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Sehingga dapat kita tuliskan hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, atau R sebanding dengan 1/A. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah 1. Panjang kawat atau L, 2. Luas penampang kawat atau A, 3. Hambatan jenis kawat atau ρ, di mana hubungan antara hambatan kawat dengan panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambat jenis kawat dapat kita rumuskan dalam persamaan R sama dengan ρ kalikan L per A. Dengan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi, dan ρ adalah hambat jenis kawat dengan satuan ohm meter. Demikianlah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai hambatan sebuah kawat penghantar. Sampai di sini, apakah anak-anakku sudah mengerti? Oke, kita akan melanjutkan pada pembahasan mengenai contoh soal tentang hambatan kawat penghantar. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 × 10⁴ meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 × 10⁻⁸ ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Dari soal kita ketahui L atau panjang kawat sama dengan 20 cm, sama dengan 0,2 meter. Luas penampang atau A 2 × 10⁻⁴ meter persegi. ρ 2,82 × 10⁻⁸ ohm meter. Ditanya R atau hambatan. Kita gunakan persamaan hambatan pada sebuah kawat penghantar, di mana R sama dengan ρ kalikan L per A. Kita masukkan ρ sama dengan 2,82 × 10⁻⁸ dikalikan 0,2 dibagi dengan 2 × 10⁻⁴, sehingga akan didapatkan nilai R sama dengan 2,82 × 10⁻⁵ ohm. Besarnya hambatan listrik adalah 2,82 × 10⁻⁵ ohm. Demikian contoh soal dari hambatan kawat penghantar. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Selamat belajar, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.